Perkenalkan, saya Mahdalena Samosir dengan NPM 2314370142. Di sini saya akan mereview sistem operasi pada Android dengan versi 14 pada Vivo Y22 atau V2202. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu performa umum. Kecepatan respon biasa saja cukup untuk penggunaan harian. Nah, maksudnya di sini kecepatan respon pada Vivo Y22 ini terasa biasa saja. Tidak terlalu cepat, namun juga tidak terlalu lambat untuk penggunaan sehari-hari. Sedangkan dalam multitasking, ponsel ini sering mengalami sedikit lag, terutama saat kita membuka banyak aplikasi sekaligus. Nah, selain itu, saat kita gunakan untuk aktivitas berat seperti bermain game atau menjalankan aplikasi berat, perangkat ini cenderung menjadi panas. Selanjutnya di sini ada user interface. Tampilan simple dan cukup menarik. Nah, jadi tampilan pada perangkat ini menurut saya cukup oke dan gampang dipahami. Desainnya simple tapi tetap keren. Navigasi menunya juga enak dipakai, nggak ribet buat cari pengaturan atau aplikasi. Vantage OS di HP ini juga punya beberapa fitur yang cukup berguna. Seperti yang pertama ada iManager, itu untuk bantu kita bersihin sistem dan optimasi performa. Kemudian Ultra Game Mode yang bikin main game lebih lancar, dan Easy Share buat kirim file cepat. Kemudian Easy Share buat kirim file cepat. Apa sih? Ultra Game Mode yang bikin main game lebih lancar, dan Easy Share buat kirim file cepat. Selanjutnya untuk baterai, screen on time sekitar 5-7 jam. Nah, jadi untuk daya tahan baterai Vivo ini menurut saya dia cukup oke. Dengan penggunaan biasa kita bisa dapetin screen on time-nya itu sekitar 5-7 jam. Jadi tergantung aplikasi yang kita pakai. Untuk pengisian daya juga tidak terlalu lama, sekitar 1,5 jam. Untuk mengisi dari 0% sampai 100%. Nah, sedangkan untuk konsumsi daya aplikasi sebagian besar stabil. Tapi beberapa aplikasi seperti Instagram atau TikTok itu bisa sedikit lebih boros jika kita gunakan dalam waktu yang lama. Selanjutnya keamanan, face unlock dan fingerprint sensor responsive. Dalam perangkat ini sudah dilengkapi dengan beberapa fitur keamanan yang cukup memadai. Kita bisa pakai face unlock atau PIN untuk membuka layar, dan keduanya cukup cepat dan aman. Selain itu ada juga fingerprint sensor di bagian belakang yang responsif. Jadi nggak perlu khawatir soal keamanan data. Sedangkan untuk update keamanan, perangkat ini juga cukup rutin. Jadi kita bisa tenang soal perlindungan dari ancaman yang terbaru. Selanjutnya bug atau masalah dalam perangkat ini. Jadi selama pemakaian perangkat ini menunjukkan beberapa bug kecil yang cukup terasa dalam penggunaan sehari-hari. Salah satunya itu yang paling sering terjadi adalah keterlambatan notifikasi, terutama pada aplikasi seperti WhatsApp atau Instagram. Saat mode daya hemat itu diaktifkan, kadang notifikasi baru masuk setelah beberapa menit aplikasi dibuka kembali. Nah, selain itu, saat kita menjalankan banyak aplikasi sekaligus, ponsel ini mengalami lag kecil ya, di mana proses berpindah antar aplikasi itu terasa kurang mulus. Jadi, dalam penggunaan jangka panjang, stabilitas sistemnya sebenarnya masih tergolong cukup baik, karena tidak ada kejadian sistem crash atau restart tiba-tiba. Namun, pengguna mungkin akan merasakan sedikit penurunan performa setelah membuka banyak aplikasi berat dalam satu waktu, yang biasanya bisa diatasi dengan membersihkan aplikasi yang berjalan di latar belakang atau merestart perangkat.
Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan perangkat ini menawarkan performa yang cukup baik untuk penggunaan sehari-hari. Walaupun kecepatannya biasa saja dan kadang ada sedikit lag saat multitasking, tampilan antarmukanya lumayan menarik, navigasinya juga gampang dipahami, plus ada beberapa fitur tambahan yang cukup berguna. Dengan baterainya yang awet untuk aktivitas ringan sampai sedang, dan waktu pengisian dayanya juga masih tergolong cepat. Dari sisi keamanan, perangkat ini juga udah cukup lengkap dengan face unlock dan fingerprint sensor yang responsif. Jadi, HP ini cocok banget buat pengguna yang butuh smartphone simple untuk kegiatan harian, media sosial, atau main game ringan. Sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih dari saya. Itu tadi sedikit review untuk sistem operasi Android pada versi 14. Terima kasih dan sampai jumpa.